Salam, sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 8 November 2021, Pekan Biasa ke-32. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema Ketulusan Hati Membuahkan Kedamaian. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketulusan hati membuahkan kedamaian. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya memulai renungan kita dengan sebuah kisah tentang seorang ibu dan 5 orang anaknya yang hidup miskin namun kaya akan iman.
Setahun setelah sang suami meninggal dunia, ibu dan kelima anaknya diusir dari rumah oleh keluarganya, dan semua warisan yang diberikan suami diambil oleh keluarga besarnya. Sang ibu hampir dibunuh karena mempertahankan hak mereka. Namun, Tuhan masih melindungi keluarga ini sehingga ia berhasil kabur dan selamat. Keluarga ini sangat ditindas. Keempat anaknya terpencar mencari perlindungan masing-masing, sedangkan anaknya yang kecil bersama dengan ibunya. Selama 3 tahun keluarga ini hidup dalam tekanan dan selalu dihantui oleh rasa takut. Pada akhirnya, keluarga ini mendapatkan keadilan dari pihak yang berwenang. Semua yang menjadi hak mereka dikembalikan. Keluarga ini kembali berkumpul dan memulai kehidupan yang baru, walaupun masih dihantui rasa takut. Pada suatu hari, salah satu anggota keluarga yang menyiksa mereka sebelumnya jatuh sakit. Ia dirawat di rumah sakit karena menderita kanker. Sang ibu dan kelima anaknya ini pergi ke rumah sakit untuk menjaga dan merawatnya. Padahal orang yang sakit ini adalah orang yang dulunya mengejar dan untuk membunuh mereka. Ia mengampuni segala kesalahan dan kejahatannya. Bagi ibu ini, di hadapannya adalah orang yang menderita dan yang membutuhkan pertolongan. Bagi ibu, kejadian di masa lalu itu sudah lewat. Yang perlu dilihat adalah kejadian saat ini. Jika kita terus melihat ke belakang, maka kita tidak akan bisa berkembang maju. Inilah kata-kata yang diucapkan ibu itu. Para sahabatku yang terkasih, Yesus bersabda, "Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia." Jagalah dirimu. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa jaga diri, jaga sikap, jaga tingkah laku kita. Jangan sampai karena amarah yang tidak terkontrol, kita menyesatkan diri sendiri dengan perbuatan yang salah. Yesus menekankan pula pengampunan yang tanpa batas. Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Seperti dalam kisah sang ibu yang memiliki jiwa pengampun yang sungguh besar. Ia tidak melihat kesalahan orang di masa lalu, tetapi ia melihat keadaan orang ini pada saat ini. Dengan hati yang tulus dan terbuka, ia mengampuni dan menerimanya kembali sebagai keluarganya tanpa ada rasa benci. Kasih Tuhan itu sungguh nyata, terlihat jelas dalam diri sang ibu. Ia tidak harus menunggu orang datang mencarinya dan memohon ampun, tetapi ia sendiri pergi mencari dan mengampuni. Sahabat-sahabatku, kisah hidup dalam cerita tadi dan bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk berani meninggalkan ego kita, meninggalkan tingkat status sosial kita yang membuat kita menjadi pribadi yang sombong dan kurang rendah hati, untuk memaafkan sesama dan meminta maaf atas kesalahan kita. Jangan memelihara sikap untuk gampang membeberkan kesalahan orang lain daripada mengakui kesalahan sendiri. Yesus mengajak kita untuk menjadi terang bagi sesama
dan membuka jalan bagi sesama untuk menemukan jalan keselamatan dan kebahagiaan. Karena jika kita berani untuk melakukannya dengan tulus dan ikhlas, maka akan membawa kedamaian bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan untuk kami semua dalam tugas dan pekerjaan kami hari ini. Semoga usaha, perjuangan, dan rencana kami hari ini berjalan lancar, dan semoga kami pun senantiasa menjadi pembawa sukacita dan damai bagi sesama, berani untuk mengampuni dan berani mengakui kesalahan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan untuk mereka yang hari ini melakukan perjalanan, baik melalui udara, laut maupun darat. Semoga Engkau menjaga dan mengantar mereka sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di rumah tahanan dengan segala macam tingkat persoalan mereka. Semoga dengan menjalani masa pembinaan di rumah tahanan semakin mengantar mereka menemukan diri dan memberikan rahmat kesadaran akan kesalahan mereka dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk bimbingan dan penyertaan-Mu dalam musyawarah nasional SMGM kedua di Larantuka, dan untuk terpilihnya Ketua Umum serta para pengurusnya yang baru. Sertailah mereka dalam tugas dan pelayanan di periode ini. Semoga dengan kehadiran sahabat Monsinyur Gabriel Manek, banyak umat-Mu merasa tersapa, mendapatkan kasih dan perhatian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepada-Mu segala kepentingan pribadi dan keluarga kami. Dan kami mohon kerahiman serta belas kasih-Mu untuk jiwa-jiwa kaum keluarga kami dan jiwa-jiwa yang terlupakan di api penyucian. Biarlah mereka mengalami sukacita kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.